Baik, saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam untuk kalian yang menonton video ini dimanapun dan kapanpun. Izin memperkenalkan diri, nama saya Akil Purbasa Dewa dengan 4 rekan saya yang bernama Muhammad Rendi Fadila Ramadhani, Yohanes Adi Purwaka, Feby Lauren, dan Noval Zaki Saputra. Dengan dosen pengajar, Ibu Ana Wahyuni, SSI, MKom. Di sini kami akan membahas tentang materi logika pada matematika diskrit. Materi-materi yang akan kami sampaikan adalah definisi logika, pernyataan, pernyataan majemuk, konvers invers kontraposisi dan lingkaran, pola modus dan silogisme, yang terakhir ada latihan soal. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi logika. Logika yaitu cara berpikir dengan mengembangkan suatu berdasarkan akal budi dan bukan pada perasaan atau pengalaman. Fokus logika pada hubungan antara pernyataan atau statement, membantu membedakan antara argumen valid dan tidak valid. Diaplikasikan pada pemrograman, algoritma, kecerdasan buatan, perancangan komputer, dan sebagainya. Yang kedua, ada pernyataan. Pernyataan adalah kalimat yang hanya mempunyai kebenaran, benar atau salah saja, tetapi tidak sekaligus kedua-duanya. Pernyataan disebut juga kalimat tertutup. Pernyataan dan perintah bukan pernyataan. Disimbolkan menggunakan huruf kecil yaitu P, Q, dan R. Nilai kebenaran pernyataan B artinya benar dan S artinya salah. Sebagai contoh, P. Bogor adalah kota hujan. Lalu, yang ketiga ada pernyataan majemuk dan materi lain yang akan disampaikan oleh 4 rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Noval Zaki Saputra dari kelompok 1. Di sini saya akan melanjutkan presentasi tentang logika. C. Pernyataan majemuk. Yang pertama ada konjungsi, dibaca dan dilambangkan dengan huruf V yang terbalik. Tabel kebenaran diberikan P, B, B, S, S, Q, B, S, B, S. Nilai kebenaran P dan Q sebagai berikut. B dan B akan bernilai B, B dan S akan bernilai S, S dan B akan bernilai S, S dan S akan bernilai S. Dapat disimpulkan B dan B sama dengan benar, selainnya salah. Contoh bila makan nasi dan minum kopi. Yang kedua ada disjungsi, dibaca atau dilambangkan dengan V. Tabel kebenaran diberikan P, B, B, S, S, Q, BS, BS. Nilai kebenaran untuk P atau Q sebagai berikut. B atau B akan bernilai B, B atau S akan bernilai B, S atau B akan bernilai B, S atau S akan bernilai S. Dapat disimpulkan S atau S sama dengan salah, selainnya benar. Contoh, Ana memesan sandal merah atau sepatu basket. Yang ketiga ada implikasi, dibaca jika maka, dilambangkan dengan tanda panah ke kanan. Lalu tabel kebenaran diberikan P, B, B, S, S, Q, B, S, B, S. Untuk nilai kebenaran jika P maka Q sebagai berikut. Jika B maka B akan bernilai B, jika B maka S akan bernilai S, jika S maka B akan bernilai B, jika S maka S akan bernilai B. Dapat disimpulkan jika B maka S akan bernilai salah, selainnya benar. Contoh, jika hari ini hujan maka Bella membawa payung. Yang keempat ada implikasi, dibaca jika dan hanya jika. Jadi ada dua syarat yang harus dipenuhi, dilambangkan dengan tanda panah kedua arah. Tabel kebenaran diberikan P, B, B, S, S, Q, B, S, B, S. Nilai kebenaran P
P jika dan hanya jika Q sebagai berikut. B jika dan hanya jika B akan bernilai B. B jika dan hanya jika S akan bernilai S. S jika dan hanya jika B akan bernilai S. S jika dan hanya jika S akan bernilai B. Dapat disimpulkan B jika dan hanya jika B sama dengan S jika dan hanya jika S yang akan bernilai benar, selainnya salah. Contoh, suatu segitiga dikatakan sama sisi jika dan hanya jika ketiga sisinya sama panjang. Yang kelima, ada negasi atau ingkaran, dibaca bukan atau tidak, dilambangkan dengan tanda gelombang. Tabel kebenaran P, BS, negasi P, SB, yang dapat diartikan bila P, B, maka negasi P, S. Bila P, S, maka negasi P, B. Ingkaran konjungsi. Negasi dari P dan Q sama dengan negasi P atau negasi Q. Ingkaran disjungsi. Negasi dari P atau Q sama dengan negasi P dan negasi Q. Ingkaran implikasi. Negasi dari jika P maka Q sama dengan P dan negasi Q. Contoh, P, Budi membawa banyak barang di tasnya. Negasi P, Budi tidak membawa banyak barang di tasnya. Tabel kebenaran. Bila terdapat dua pernyataan P dan Q, maka menggunakan 4 baris. Untuk P, BB, SS, untuk Q, BS, BS. Bila menggunakan 3 pernyataan P, Q, R, menggunakan 8 baris. Untuk P, B, 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 S, 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 S. Untuk Q, BB, SS, BB, SS. Untuk R, BS, 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 BS. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Randy Fatila Ramdhani. Di sini saya akan melanjutkan presentasi mata kuliah Matematika Disek. Apa itu konvers, invers, kontraposisi, dan ingkaran? Konvers, invers, dan kontraposisi merupakan bentuk lain dari implikasi, di mana pengertiannya masing-masing yaitu konvers dari P implikasi Q adalah Q implikasi P. Invers dari P implikasi Q adalah legasi P implikasi legasi Q. Kontraposisi P implikasi Q adalah legasi Q implikasi legasi P. Contoh dari konvers, invers, dan kontraposisi. Tentukan konvers, invers, dan kontraposisi dari implikasi berikut. Jika harga BBM naik, maka rakyat miskin memperoleh BLT. Misal, P harga BBM naik, V rakyat miskin memperoleh BLT. Jadi, konvers Q implikasi P adalah jika rakyat miskin memperoleh BLT, maka harga BBM naik. Invers legasi P implikasi legasi Q. Jika harga BBM tidak naik, maka rakyat miskin tidak memperoleh BLT. Kontraposisi legasi Q implikasi legasi P. Jadi jika rakyat miskin tidak memperoleh BLT, maka harga BBM tidak naik. Ingat, P-nya adalah harga belum tidak naik, sedangkan legasi Q di sini rakyat miskin tidak memperoleh BLT,
maka kalimat invest balikan saja. Ingkaran atau negasi suatu pertanyaan adalah suatu pertanyaan baru yang dibentuk dari suatu pertanyaan awal, sehingga nilai kebenaran berubah. Misal, jika P benar, maka legasi P salah. Jika P salah, maka legasi P benar. Dibolak-balik aja ya. Ingkaran dari semua atau setiap berubah dalam ada atau beberapa. Ingkaran dari ada atau beberapa diubah dalam semua atau setiap. Jika ini dibalikan saja, sama aja sih. Oke. Tanda dari ingkaran. Tulis ingkaran dari pertanyaan berikut dan tuliskan kebenarannya. A. P beberapa ojek online adalah saya tulis di sini aja notepad. Jadi legasi P adalah beberapa diganti semua ojek online adalah Anita, atau bisa juga semua ojek online adalah laki-laki. Jadi tuliskan kebenarannya, itu legasi P sama dengan benar. Yang B, I, semua mobil sedan berwarna hitam. Legasi Q, semua diganti beberapa. Semua diganti beberapa ya. Seperti ini. Oke. Beberapa mobil sedan tidak dikasih tidak berwarna hitam. Jadi legasi Q benar. Oh maaf, tadi legasi P-nya salah. Soal nomor 2, tuliskan ingkaran dari pernyataan berikut. Jika P Kuala Lumpur ibu kota Malaysia, P-nya legasi P Kuala Lumpur. Jika seperti ini soalnya dikasih kata tidak atau bukan.
Kuala Lumpur bukan ibu kota Malaysia. Legasi P. Yang B, hari Senin tidak ada matematika. Jadi legasi B, hari Senin. Jika ada kalimat seperti ini, tidak dikasih tidak lagi, sama dengan dia tidaknya dihapus. Tidaknya 2, jadi dihapus saja. Ada tes matematika. Oke, nah, ini sudah selesai. Ingkaran atau negasi dari suatu pertanyaan. Jika pertanyaan semua, ingkaran atau negasinya diubah jadi ada atau beberapa, dan dikasih tidak. Pertanyaan ada atau beberapa, ingkarannya semua, dikasih tidak. Dibalik aja. Pertanyaan sama dengan ingkaran atau negasi tidak sama dengan. Pertanyaan lebih dari atau sama dengan ingkaran atau negasi kurang dari. Pernyataan lebih dari ingkaran atau negasi kurang dari atau sama dengan. Pernyataan kurang dari atau sama dengan ingkaran atau negasi lebih dari. Pernyataan kurang dari ingkaran atau negasi lebih dari atau sama dengan. Itulah penjelasan dari konvers, invers, kontraposisi, dan ingkaran. Dan presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Yones Adi Perwaka dari kelompok 1 akan melanjutkan presentasi tentang logika mata kuliah matematika diskrit. Pola, modus, dan silogisme. Modus ponens adalah salah satu dari klasifikasi dari jenis silogisme yang menekankan pada satu mekanisme untuk mengkalkulasi dan kalkulasi suatu kemungkinan dan mengambil satu kesimpulan. Ini adalah modus ponens dan ini adalah premis 1, P, maka Q, premis 2, P, dan konklusi Q. Cara bacanya, jika diketahui P, maka Q adalah benar, dan P itu benar, maka dapat disimpulkan bahwa Q adalah benar. Contohnya di sini, premis 1, jika saya tidur siang, maka saat malam saya susah tidur. Premis 2, saya tidur siang. Konklusinya adalah saat malam saya susah tidur. 2. Modus tolen. Modus tolen adalah mekanisme untuk menjaring sebuah kesimpulan yang berdasarkan dua premis utama. Ini adalah modus tolen dengan premis 1, P. Maka Q, premis 2 adalah negasi Q, dan konklusinya adalah negasi P. Cara bacanya, jika diketahui P maka Q adalah benar, dan negasi Q adalah benar, maka kesimpulannya adalah negasi P adalah benar. Contohnya di sini, premis 1, jika hari ini turun hujan, maka saya memakai payung. Premis 2, saya tidak memakai payung. Maka konklusinya adalah hari ini tidak turun hujan.
3. Silogisme. Silogisme adalah penarikan kesimpulan atau inferensi logika dari dua premis majemuk. Dan ini adalah silogisme dengan premis 1 P maka Q, premis 2 Q maka R, dan konklusinya adalah P maka R. Cara bacanya, jika diketahui P maka Q benar dan Q maka R benar, maka dapat disimpulkan P maka R adalah benar. Contohnya ada di sini. Premis 1, jika saya berolahraga maka saya sehat. Premis 2, jika saya sehat maka saya tidak mudah sakit. Konklusinya, jika saya berolahraga maka saya tidak mudah sakit. Selanjutnya, saya Feby Lauren akan melanjutkan subbab latihan soal. Nomor 4, buatlah tabel kebenaran. A. Negasi P atau Q. Langkah pertama adalah kita buat terlebih dahulu tabel dari tiap komponen soalnya. Setelah itu, tulis nilai kebenaran dari P dan Q. Nilai kebenaran P adalah BBSS dan nilai kebenaran Q adalah BSBS. Setelah itu, kerjakan terlebih dahulu yang berada di dalam kurung. Jadi, P atau Q. Atau itu patokannya S ketemu S, hasilnya S. Dan itu hanya ada di baris keempat. Ini kan S, ini juga S. Maka kita tulis S di tengah sini. Dan yang lainnya kita tulis B. Setelah itu hasil dari atau tadi kita negasikan menjadi SSSB. Selanjutnya, yang soal B, P jika maka negasi Q dan P. Sama seperti tadi, langkah pertama adalah buat terlebih dahulu tabelnya, kemudian tulis nilai kebenarannya, kemudian kerjakan terlebih dahulu yang berada di dalam kurung. Tapi karena ini negasi Q, yang seharusnya BSBS kita balik menjadi SBSB. Jika sudah, kita kerjakan negasi Q dan P. Dan itu patokannya B ketemu B, hasilnya B. Dan itu hanya ada di baris kedua. Ini B, kita tulis B di sini. Dan yang lainnya kita tulis S. Jika sudah, kita operasikan P ini dengan hasil dari dan tadi menggunakan operasi jika maka. Jika maka itu patokannya B ketemu S, hasilnya S. Dan itu hanya ada di baris pertama. Ini kan B dan ini S. Jadi kita tulis S di sini dan yang lainnya B. Jadi hasilnya adalah SBBB. Soal C, P jika maka Q dan Q jika maka P atau R jika maka P jika maka R. Sama seperti awal, langkah pertamanya adalah kita buat terlebih dahulu tabel dari tiap komponennya, tapi karena ini ada 3 proposisi, yaitu P, Q, dan R, maka tabelnya ada 8 baris. Kemudian kita tulis nilai kebenarannya. Nilai kebenaran P itu BB, BB, SS, SS, nilai kebenaran Q itu BB, SS, BB, SS, dan nilai kebenaran R itu BS, 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 BS. Jika sudah, kita prioritaskan dulu tabel kurung yang terkecil. Jadi kita kerjakan ini terlebih dahulu. P jika maka Q. Jika maka itu patokannya B ketemu S, hasilnya S. Dan itu terdapat di baris ke-3 dan 4. Ini B, ini S. Kita tulis S di sini. Ini juga B, ini S. Kita tulis S di sini. Dan yang lainnya, karena bukan B ketemu S, jadi kita tulis B semua. Jika sudah, kita kerjakan kurung yang ini. P atau R. Atau itu patokannya atau itu patokannya S ketemu S, hasilnya S. Dan itu terdapat di baris ke-6 dan 8. Ini S, ini S, ini S, ini S. Jadi kita tulis S di sini dan di sini. Dan yang lainnya karena bukan sama-sama huruf S, jadi kita tulis P. Selanjutnya kita kerjakan kurung yang ini.
P jika maka R. Jika maka itu patokannya B ketemu S hasilnya S. Dan itu terdapat di baris kedua dan 4. Ini B, ini S, ini B, ini S. Jadi kita tulis S dan S. Dan yang lainnya kita tulis B. Selanjutnya, jika sudah, kita kerjakan key ini. Karena key ini masih dalam satu kurung dengan P atau R, jadi kita kerjakan. Ini kan masih satu kurung. Jadi, key dikerjakan dengan hasil dari atau tadi menggunakan operasi jika maka. Ini ada panahnya. Jika maka itu patokannya B ketemu S hasilnya S, dan itu hanya terdapat di baris ke-6. Ini kan B, ini S. Jadi kita tulis S di sini. Dan yang lainnya kita tulis B semua. Selanjutnya kita kerjakan kurung ini. Ini kan masih dalam satu kurung. Jadi hasil dari jika maka kurung pertama kita kerjakan dengan hasil jika maka yang barusan kita kerjakan menggunakan operasi dan itu ini ada panahnya. Dan itu patokannya B ketemu B hasilnya B. Jadi kita cari di tabel yang sama-sama B. Dan itu ada di baris 1, 2, 5, 7, dan 8. Ini B, ini B, ini B, ini B, ini B, ini B, begitupun selanjutnya. Jika sudah, hasil dari dan tadi kita operasikan, hasil dari ini kita operasikan dengan hasil dari jika maka kurung terakhir menggunakan operasi jika maka juga. Ini panahnya. Jadi tabel ini dioperasikan. Jadi tabel ini dioperasikan dengan tabel ini menggunakan operasi ini jika maka. Jika maka itu patokannya B ketemu S hasilnya S. Dan itu hanya terdapat di baris kedua ini. Ini kan B, ini S. Jadi kita tulis S di sini. Dan yang lainnya karena bukan B ketemu S, jadi kita tulis B semua. Jadi hasil akhirnya adalah BS, BB, BB, BB. Soal selanjutnya yang D, negasi Q dan negasi R, jika dan hanya jika, negasi P, jika maka R. Sama, kita buat terlebih dahulu tabelnya, dan ini juga terdapat 8 baris karena ada 3 proposisi. Kemudian kita kerjakan terlebih dahulu yang berada di dalam kurung. Kita kerjakan dulu ini. Q atau negasi R. Negasi R yang seharusnya BS, BS, dan seterusnya kita ubah menjadi SB, SB, dan seterusnya. Dan itu patokannya B ketemu B hasilnya B. Dan itu terdapat di baris ke-2 dan baris ke-6. Ini B, ini B, jadi kita tulis B di sini. Ini juga B, ini B, dan kita tulis B di sini. Dan yang lainnya karena bukan B ketemu B, kita tulis S. Selanjutnya, hasil dari dan ini kita negasikan menjadi BS, BB, B, S, BB. Setelah itu kita kerjakan kurung berikutnya, kita kerjakan kurung ini. Negasi P jika maka R. Jika maka itu patokannya B ketemu S hasilnya S. Dan itu terdapat di baris ke-6 dan 8. Ini kan B, ini S. Kita tulis S di sini. Ini juga B, ini S. Dan kita tulis S di sini. Dan yang lainnya kita tulis B. Kemudian, hasil dari negasi awal tadi kita operasikan
ini kita kerjakan dengan hasil dari jika maka ini menggunakan operasi jika dan hanya jika. Jika dan hanya jika itu patokannya B ketemu B atau S ketemu S itu hasilnya B. Jadi huruf yang sama itu hasilnya itu B. Dan itu terdapat di baris ke-1, 3, 4, 5, 6, 7. Karena itu hurufnya sama-sama. Jadi hasil akhirnya adalah BS, BB, BB, BS. Selanjutnya, soal E, P jika dan hanya jika negasi Q, jika maka negasi P atau R dan Q. Langkah pertama adalah kita kerjakan terlebih dahulu yang dikurung ini. P jika dan hanya jika negasi Q. Jika dan hanya jika itu patokannya B ketemu B hasilnya B, S ketemu S hasilnya juga S. Jadi huruf yang sama itu hasilnya B. Dan itu terdapat di baris ketiga, 4, 5, dan 6. Ini B, ini B, ini B, ini B. Ini S, ini S, ini S, ini S. Jadi kita tulis B di sini. Dan yang lainnya karena hurufnya tidak sama, kita tulis S semua. Setelah itu kita kerjakan kurung yang ini. Negasi P atau R. Atau itu patokannya S ketemu S hasilnya S. Jika kita cari huruf yang sama-sama S dan itu terdapat di baris kedua dan 4. Ini S, ini S, ini S, ini S. Jadi kita tulis S dan S. Dan yang lainnya karena bukan S ketemu S, jadi kita tulis B semua. Selanjutnya, hasil dari atau tadi, ini kita operasikan dengan Q menggunakan operasi dan. Ini ada panahnya di bawah. Dan itu patokannya B ketemu B hasilnya B. Jadi kita cari yang hurufnya sama-sama B. Dan itu ada di baris pertama, baris ke-5, dan ke-6. Ini B, ini B. Ini B, ini B. Ini B, ini B. Dan yang lainnya kita tulis S karena bukan B ketemu B. Jika sudah, hasil dari dan yang barusan kita kerjakan dioperasikan dengan hasil dari jika maka, jika dan hanya jika kurung pertama menggunakan operasi jika maka. Ini. Jika maka itu patokannya B ketemu S hasilnya S. Jadi kita cari dan itu terdapat di baris ketiga dan 4. Ini kan B, ini S. Jadi kita tulis S di sini. Ini juga B, ini S. Jadi kita tulis S di sini. Dan yang lainnya kita tulis B semua. Jadi hasil akhirnya adalah BB, SS, BB, BB. Soal nomor 5, manakah yang merupakan modus ponens, modus tollens, atau silogisme? A. Premis 1, jika ibu pergi, maka adik menangis. Premis 2, adik tidak menangis. Konklusinya, ibu tidak pergi. Langkah pertama adalah kita misalkan terlebih dahulu, P itu ibu pergi, dan Q itu adik menangis. Kemudian jika kita lihat rumus modus tollens, itu sama dengan keadaan ini. Jika ibu pergi, maka adik menangis. Itu jika ditranslatekan ke kalimat matematika, P jika maka Q. Sebagaimana yang sudah kita misalkan tadi. Kemudian premis 2-nya, adik tidak menangis, itu negasi Q. Dan konklusinya, ibu tidak pergi, itu negasi P. Jadi keadaan ini adalah modus tollens. B. Premis 1, jika log 10 sama dengan 1, maka 2 log 8 sama dengan 3. Premis 2-nya, log 10 sama dengan 1. Dan konklusinya, 2 log 8 sama dengan 3. Sama seperti tadi, langkah pertama adalah kita misalkan terlebih dahulu, P itu log 10 sama dengan 1, Q itu 2 log 8 sama dengan 3. Jika kita translatekan
kalimat ini ke dalam kalimat matematika, itu akan sama dengan rumus modus ponens, yaitu premis satunya P jika maka Q, premis 2-nya P, konklusinya Q. Jadi keadaan B ini merupakan keadaan modus ponens. C. Premis 1, jika Aldi seorang programmer IT, maka Aldi memahami flowchart. Premis 2, jika Aldi memahami flowchart, maka Aldi mampu mengoperasikan komputer. Konklusinya, jika Aldi seorang programmer IT, maka Aldi mampu mengoperasikan komputer. Pertama, kita misalkan terlebih dahulu P, Q, dan R-nya. P-nya itu Aldi seorang programmer IT, Q-nya Aldi memahami flowchart, R-nya Aldi mampu mengoperasikan komputer. Kemudian kita translatekan dulu premis 1, premis 2, dan konklusi ini ke dalam kalimat matematika. Jika sudah, nanti akan ketemu seperti ini. Premis 1-nya P jika maka Q, premis 2-nya Q jika maka R, konklusinya P jika maka R. Dan keadaan ini merupakan sesuai dengan rumus silogisme. Nomor 6. Tentukan kesimpulan dari pernyataan berikut. A. Premis 1, jika hari ini hujan, maka tanah menjadi basah. Premis 2, jika tanah menjadi basah, maka tanah menjadi licin. Premis 3, hari ini hujan. Pertama, kita misalkan terlebih dahulu, P itu hari ini hujan, Q itu tanah menjadi basah, dan R tanah menjadi licin. Kemudian kita translatekan ke dalam kalimat matematika. Premis 1 jadinya P jika maka Q, premis 2 jadinya Q jika maka R, premis 3 jadinya P. Kemudian jika kita lihat di sini, P jika maka Q dan Q jika maka R itu merupakan modus silogisme. Jadi bisa kita singkat menjadi P jika maka R. Kemudian baru kita lanjutkan ke premis 3, P, dan ini merupakan sesuai dengan rumus modus ponens, yang mana kesimpulannya, konklusinya adalah R. Jadi kesimpulannya adalah R, yaitu tanah menjadi licin. Selanjutnya soal B, premis 1, jika Paryo rajin bekerja, maka ia mendapat reputasi kerja yang baik. Premis 2, jika Paryo memiliki reputasi kerja yang baik, maka karirnya akan meningkat dengan cepat. Premis 3, karir Paryo tidak meningkat. Langkah pertama, kita misalkan terlebih dahulu, P itu Paryo rajin bekerja, Q itu Paryo mendapat reputasi kerja yang baik, dan R karirnya akan meningkat dengan cepat. Kemudian kita translatekan premis 1, premis 2, dan premis 3 ini ke dalam kalimat matematika, yang hasilnya akan menjadi premis 1 itu P jika maka Q, premis 2 itu Q jika maka R, dan premis 3-nya negasi R. Kemudian jika kita lihat di premis 1 dan premis 2 ini merupakan keadaan dari rumus silogisme, yaitu P jika maka Q dan Q jika maka R, sehingga bisa kita singkat menjadi P jika maka R. Kemudian dilanjut dengan premis ketiga, yaitu negasi R. P jika maka R dan negasi R itu merupakan modus tollens, yang konklusinya menjadi negasi P. Maka kesimpulannya yaitu Paryo tidak rajin bekerja. Sekian yang bisa kami sampaikan dari kelompok 1. Jika ada yang kurang jelas atau mau ditanyakan, bisa hubungi anggota kelompok 1. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.